pulau. Jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Jadinya mereka mempunyai adat, suku, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Jadilah ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba sekarang ibu mau nanya, di lingkungan tempat tinggal kalian dekat rumah nih, apakah ada tetangga kalian yang punya kebiasaan yang berbeda sama kalian? Misalkan cara beribadahnya, atau misalkan dari sukunya, atau yang kayak gitu, ada nggak? Enggak, berarti semuanya sama ya kalau di tetangga-tetangga kalian? Coba yuk ikut bertanya, tadi kan itu kesepakatan kelas kita harus menjawab. Apa? Nggak ada. Nah, kalau misalkan di tetangga kalian nggak ada, tapi di beberapa daerah, misal ada teman-teman ibu nih, teman-teman ibu di kampus tuh sekelas ada yang punya keyakinan berbeda. Kan kita rata-rata di sini agama Islam ya. Dan teman ibu itu non-Islam, non-Muslim. Dia asalnya dari Medan. Kuliah di sini di Tasik. Jadi ibu punya teman yang memiliki agamanya beda, terus sukunya beda, asal daerahnya juga beda. Terus sekarang ayo kita tadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi awal ibu sampaikan. Ayo kita ingat tentang negara Indonesia yang terdiri dari banyak sekali pulau. Nah, adanya banyak pulau ini menyebabkan apa terhadap Indonesia? Yang tadi disebutkan adanya perbedaan. Apa aja? Suku, budaya, agama, bahasa. Jadi dengan Indonesia yang berpulau-pulau, yang biasa dikenal juga sebagai negeri kepulauan, maka memunculkan atau menyebabkan adanya perbedaan dari suku, budaya, agama, apalagi bahasa, terus agama dan sebagainya. Jadi melalui pembelajaran hari ini kita diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, nantinya kita akan mengamati informasi dari kertas ini setiap kelompoknya. Nah, diharapkan kalian sebagai murid dapat menganalisis minimal 3 keunikan budaya, dimulai dari rumah adatnya, pakaian adatnya, dan juga makanan khas dari setiap pulau besar di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui media peta keberagaman Indonesia yang ada di depan, kalian diharapkan dapat menunjukkan letak geografis asal budaya dari daerah pada pulau yang sesuai secara akurat. Yang ketiga, setelah menyelesaikan proyek pengisian peta bersama, ini kan petanya masih kosong ya, ada kotak-kotak kosong. Nanti kalian akan mengisi menggunakan LKPD yang sudah ibu susun. Jadi melalui kegiatan ini, nanti kalian diharapkan bisa menunjukkan sikap bangga dan juga menghargai keberagaman budaya bangsa sebagai wujud cinta tanah air dengan konsisten. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Supaya kalian fokus dan semangat, mau ice cream dulu nggak? Nggak sarapan dulu. Nggak ada tukang mie ayam di depannya, jadi nggak sarapan. Ayo coba beli mie ayam yang di depan. Enggak. Ini deh, tepung semangat dulu. Tahu kan tepung semangat tuh? Tapi harus semangat banget. Oh, atau ini deh, ibu punya ice cream ini. Sebelum mulai kita ice cream dulu. Ice breakingnya gini. Cantik. Satu kupret beli dan karet untuk si baret, lalala 2 kupret. Pernah dengar nggak? Ya.
belajar tentang keragaman budaya lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing pulau tersebut dijalani oleh suku bangsa tersebut. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, budaya serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional. Sumber belajar keragaman budaya bangsa Indonesia sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya pilihan yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Kutai di Papua. Setiap suku bangsa memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warna. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan yang dari Bangkalan. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat, Besasangku dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangan dari Bali, Kicil-kicil dari Jakarta, dan Amar-amar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang wujud dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sunda Tiga Bintang Wajah Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Mahangga dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia senjata tradisional sering pula digunakan sebagai
daerah. Indonesia mengambilnya dan mereka mengembangkan khas daerah. Coba khas daerah Coba, tadi kan di videonya ada banyak keberagaman. Keberagaman apa aja tadi di video teh? Budaya. Ini dari istiadat, ada istiadat, terus pakaian, pakaian, terus nama adat, terus senjata, tarian, lagu, tarian, banyak kan berarti di Indonesia teh. Coba sekarang, kalau video tadi kan udah disebutin ya, ada banyak perbedaan dan juga ada beberapa contoh-contoh keberagaman di Indonesia. Sekarang kita lihat peta yang ada di depan. Namanya peta keberagaman Indonesia. Nah, peta ini terdiri, coba ini pulau apa? Ini pulau apa? Aceh di mana? Ini pulau apa? Sumatera. Terus yang ini pulau apa? Terus yang ini? Kalimantan. Yang ini? Sulawesi. Yang ini? Papua. Nah, jadi di Indonesia kan ada banyak pulau-pulau nih. Yang terbagi jadi berapa provinsi? 33. Berapa? Di Indonesia ada berapa provinsi? 33 ke atas. Berapa? 38. Betul, ada 38 provinsi. Nah, jadi 38 provinsi itu mereka punya ciri khas atau budaya, terus ada si rumah adat, ada baju adatnya juga khas masing-masing daerahnya. Sekarang peta kita masih kosong. Nah, terus gimana caranya kita melengkapi kekosongan ini? Saya tahu tadi hari ini mau ngapain? Tadi udah di-spill. Mau ditempel. Oke. Jadi hari ini kita akan mengisi peta buta tentang peta keberagaman Indonesia ini dengan cara untuk menjadi sebuah peta yang kaya akan budaya. Gimana caranya? Jadi ini kan tentunya udah berkelompok ya. Ada 5 kelompok. Nanti 5 kelompok ini akan ibu bagi menjadi per pulau. Tapi untuk Bali sama Nusa Tenggara itu nanti nyatu sama pulau yang lainnya ya. Nah, jadi tugas kalian adalah nanti boleh didengarkan dulu suara orang. Nah, nanti tugas kalian adalah mengamati kartu informasi ini terlebih dahulu. Di kartu ini nanti ada nama provinsinya, nama rumah adat, nama suku, nama baju adat, tari daerah, dan juga makanan khas dari setiap provinsi. Nanti satu kelompok dapat 1 lembar, sama ada beberapa LKPD sesuai dengan pulau yang kalian dapatkan. Terus nanti ngapain ibu? Nanti kalian secara berkelompok mencari tahu beberapa informasi yang dibutuhkan yang ada di dalam LKPD ini. Nanti informasinya didapatkan dengan cari di lembar-lembar informasi. Nah, terus nanti setelah itu kita akan samakan dulu apakah sudah betul atau belum jawabannya. Terus nanti kalian tempel ke kotak-kotak yang ada di depan sesuai provinsi yang kalian dapatkan. Paham?
Jadi kalian harus ingat provinsi yang kalian pegang. Sebagaimana Natasha cuma ada satu berkelompok, terus misalkan duduknya gak enak dan karena apa jauh-jauh, boleh dikerjain di bawah juga. Asal kalian berkelompok. Terus sekarang perwakilan kelompok satu orang maju ke depan buat ngambil apa PG-nya. Sok maju sini satu orang, satu kelompok satu. Mana kelompok yang belum maju? Ini kan ada kamu yang mana? Nah, jadi ini kan udah ada beberapa nih. Terus nanti kita dibuka dulu ya. Nanti jelasin ke teman-teman kelompoknya ya. Cari di kartu terus tulis di sini. Terus cari tahu juga nama siapanya apa. Cari juga di kartu yang tadi. Terus baju adatnya apa, makanannya apa, terus apa. Terus nanti kalau udah jawaban yang kalian tulis kalian juga harus ingat ya. Kayak nanti kita tuh ada kayak gitu yang perwakilan kelompoknya, oke? Nah, terus nanti kalau udah boleh dipasang double tipnya ada di depan. Terus nanti kita jaga ke sini tapi nunggu instruksi dari ibu kelompoknya baru jalan. Jadi kita ibu itu beda-beda karena menyesuaikan pulaunya. Biasanya pulaunya kan kalau cara menjaga ke sini masuk kabar di Indonesia. Sok, berarti ada yang beda enggak? Iya, kabarin ke teman kelompoknya. Kalau misalkan ngerjainnya di meja nggak besar, sok di bawah aja nggak apa-apa. Bareng-bareng.
Itu kan LKPD-nya satu kelompok beda-beda ya. Jadi semuanya dikerjain. Ya, semuanya dikerjain. Itu maksudnya bisa ada yang kerjakan. Nanti kamu cari informasinya terus kamu cari di rumah ada harinya apa, sukunya apa, baju adanya apa, adanya apa, terus nanti kita cari informasinya ke sini. Bareng-bareng sok kertasnya. Informasi tentang daerahnya nanti kita tanya jawab. Itu semuanya. Belakangnya tempel double tick.
Hati-hati ya pakai kakinya. Terus
Sadayana kasih nempel ke tengah. Kurang nggak ini? Semuanya udah beres? Coba dilihat LKPD punya kalian masing-masing. Ibu mau nanya provinsi apa ya? Banten. Siapa yang pegang Banten? Banten di pulau apa? Jawa. Siapa yang pegang Jawa? Sam. Banten nama rumah adatnya apa? Rumah Baduy. Oke, sukunya? Sunda. Baju adatnya? Bangsi. Tari daerahnya? Ya. Makan khas? Sate Bandeng. Oke, good job. Selanjutnya provinsi Lampung. Lampung tadi di pulau apa ya? Lampung itu di Sumatera. Siapa yang pulau Sumatera tadi? Sekarang
Perwakilan aja tuh. Atau 2 orang, yang satu nyebutin timnya, satu lagi nempelin. Atau biar agak cepat, ini pulau apa Jawa ya? Dulu deh. Ini apa? Kalimantan. Papua. Coba ke depan tempel provinsi kalian di depan. 3 orang. 1 sampai 5 gak ada yang mau ditunjuk. 2 3 sampai 4 papayun. 4 satu lagi. Sama kamu. Cuma nyebut double tip. Kamu lagi ya double tipnya. Cuma nih. Cowok terus misal ini Papua Barat, ditempel lagi Papua Barat. Itu bagus. Tuh lagi. Ayo Papua kan? Papua kan? Mau balik sekarang? Tuh, kelompok Putra Angel sama Rodri. 3 orang deh, 3 orang. Soalnya sebentar nyarinya. Susuk. Yang lainnya tunggu dulu ya. Soalnya gantian weh, begitu aja. Ingat ya, dibaca lagi provinsinya. Mau tempel sekarang aja nggak? Atau menunggu kosong? Bisa mau dilihat dulu. Tahu? Tadi juga Dulu
juga bahasanya. Nah, keberagaman itu harus kita hormati dan juga harus kita pelajari. Kenapa? Karena kalau kita dipelajari, nantinya kita itu bakal tumbuh rasa menghormati terhadap kebudayaan lain yang berbeda dengan kita. Balik lagi ke tadi semboyan negara Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetap satu jua. Jadi walaupun di Indonesia ini ada beragam kebudayaan, beragam suku, kita itu tetap harus satu jua. Harus bisa saling menghormati. Siap menghormati orang yang berbeda dengan kita? Siap. Siap menghargai orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita? Siap. Siap nggak? Siap. Nah, sekarang gimana perasaan kalian setelah melihat peta menjadi penuh warna yang tadinya kosong? Jadi menambah informasi ya, tadi setiap kelompok juga mendapatkan beberapa provinsi dari tiap pulau. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian tentang keberagaman dan juga bagaimana kita menghargai adanya perbedaan, di sini itu ada lembar soal yang harus kalian kerjakan secara individu atau sendiri. Soalnya ada 5. Di atas ada nama sama kelas, jangan lupa diisi. Sok dikerjain secara individu sendiri, jangan contek. Sok kerjain sekarang. Waktunya 3 menit. Jangan lupa ditulis nama di atas. Jangan ngobrol, sok kerjain. Kertas kamu mana? Ingat, waktunya sebentar lagi. Kertas kamu ada nggak?
Apa materi yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kegiatan paling menarik deh. Menempel. Terus berdiskusi. Benar, berdiskusi lagi. Adakah kesulitan yang kalian temui? Ada kesulitan nggak tadi? Oke, itu Rena. Siapa dulu? Jadi, mau kalian yang berbicara atau ibu yang berbicara? Oke, dengerin bentar lagi ya. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman. Di pembelajaran selanjutnya, kalian akan belajar tentang gotong royong. Sok gotong royongnya apa? Bekerja sama.